Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang melatar belakangi di ayat 21 ini tentunya di ayat-ayat sebelumnya bagaimana pemazmur itu bergumul melihat kemujuran orang fasik. Bahkan dia mempertanyakan kenapa orang-orang yang ikut Tuhan justru mengalami kesusahan, kesulitan, jalannya tidak lancar. Pemazmur di sini mengalami kegelisahan, bahkan hatinya terasa pahit, buah pinggangnya tertusuk-tusuk rasanya karena ketidakmengertian. Tetapi pemazmur menentukan satu sikap. Meskipun dia tidak mengerti, tapi dia tetap memilih untuk dekat dengan Allah. Dia memilih untuk hidup menurut nasihat-nasihat Tuhan. Dia memilih untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan dia punya keyakinan Bapak Ibu, bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat sang pemazmur dalam kemuliaan. Bapak Ibu, jikalau saat ini Bapak Ibu pun mempunyai pergumulan yang sama, mempertanyakan susahnya hidup mengikut jalan Tuhan, kalau dibanding dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan kok lebih beruntung, Bapak Ibu boleh seperti pemazmur ini, mempercayai apa yang dikatakan pemazmur dalam bagian ini, bagaimana nanti Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita dalam kemuliaan surgawi. Karena sekali lagi hidup ini tidak hanya tentang masa sekarang dan di sini saja, tetapi tentang kehidupan yang akan datang. Penderitaan yang kita alami mungkin dalam mengikut Tuhan sejangka waktu ini tidak hanya akan untuk selama-lamanya, tapi hanya untuk sementara saja. Di sini pemazmur mempunyai keyakinan. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ini menunjukkan kesehatan yang mundur mungkin karena usia yang terus bertambah, sudah makin menua, kesehatan yang menurun, semangat yang mulai kisut juga, semakin sulit perjalanan. Tetapi sang pemazmur meyakini bahwa Tuhan adalah gunung batu. Gunung batu itu begitu kokoh, menjadi tempat perlindungan, menjadi kekuatan di hati. Tuhanlah yang menjadi milik pusaka untuk selama-lamanya. Sang pemazmur tahu bahwa orang-orang fasik pada akhirnya akan dibinasakan karena orang-orang fasik hidup menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala kemewahan mungkin, berhala-berhala kenyamanan, pesta pora, bukan menuhankan Tuhan yang sejati. Pemazmur tahu bahwa akhir dari orang-orang fasik adalah kebinasaan. Itu sebab pemazmur mengajak kita juga untuk memilih seperti dia. Tetapi aku, nah kata tetapi ini biasanya dipakai untuk mengkontraskan seperti yang tertulis di ayat 28. Tetapi aku tidak seperti orang fasik. Aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah. Supaya apa? Supaya aku bisa menceritakan segala pekerjaannya. Maksudnya pekerjaannya ini pekerjaan Tuhan.
Walaupun dalam keadaan susah, mungkin keadaan sulit dan berliku-liku jalannya tidak selancar orang-orang fasik, tapi kita bisa menceritakan bagaimana tangan Tuhan selalu terulur di masa-masa yang pelik, masa-masa yang sulit, terjepit. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberi pertolongan dengan kekuatannya. Nah, di sini kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian untuk kemuliaan Allah. Pekerjaan kita dipakai untuk menyaksikan pekerjaan Allah. Allah bekerja di dalam kita dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya firman hari ini Bapak Ibu boleh menguatkan kita untuk terus setia mengikuti jalan-jalan Tuhan walaupun tidak mudah. Terus hidup dekat dengan Tuhan karena di dalam Tuhan ada kekuatan dan pengharapan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.